Pertama ya, niat. Persiapannya harus niat. Kalau emang dari awal udah nggak niat mau ngikutin program itu udah nggak bisa deh. Kemudian juga karena di kampus mereka ini ada programnya, ada macam-macam, ada banyak, mungkin setiap dokumen yang dibutuhkan pasti berbeda syarat dokumennya. Nah, kebetulan saya mengikuti program studi independen dan syarat-syarat dokumennya yang pasti dapat izin dari dosen wali. Jadi banyak-banyak konsultasi sama dosen wali, kira-kira kalau mengikuti ini boleh nggak gitu, sesuai nggak sama prodi kita gitu, karena kan juga berpengaruh sama konversi SKS yang nantinya kita pakai gitu ya. Kemudian kalau udah dapat izin dari dosen wali pasti dapat surat rekomendasi dari kampus, juga transkrip nilai itu juga diperlukan, CV juga berikan CV terbaikmu gitu ya. Kemudian dokumen-dokumen pendukung lainnya yang karena setiap program juga berbeda-beda. Kalau persiapan menurut aku itu relatif tergantung kebijakan perusahaan masing-masing. Tapi yang kita tahu pastinya semakin baik latar belakang kita, pasti perusahaan juga akan semakin tertarik untuk merekrut kita sebagai salah satu anak magangnya. Oleh karena itu tentunya yang paling penting kita harus siapkan adalah CV yang baik. Baik itu dari organisasi CV-nya ataupun dari konten dari CV tersebut. Misalnya kita pernah mengikuti berbagai perlombaan dan pernah juara, itu bisa dicantumkan. Terus pernah ikut project, pernah jadi asisten dosen, atau pernah ikut menjabat sebagai head of bla 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 di sebuah organisasi, itu bisa dicantumkan. Dan usahakan CV yang kita akan apply itu juga sesuai dengan divisi yang akan kita ambil di perusahaan tersebut. Dan juga jangan lupa untuk menggali banyak informasi dari perusahaan yang kita lamar, karena pastinya perusahaan itu mencari anak magang yang tertarik dan punya visi yang sama dengan perusahaan tersebut. Sebuah akun di website MBKM, nah di situ kita mesti siapin kayak transkrip nilai dan terus membuat CV dan menyertakan sertifikat-sertifikat yang bisa mendukung dari CV kita itu. Nah, secara administratif itu sih yang dipersiapkan. Kalau persiapannya buat KMMI sendiri itu KTM, habis itu terus nanti kita tuh masukin nomor NIM ya kalau nggak salah, NIM kalau nggak NIK aku lupa, di salah satu websitenya Kemendikbud itu di KMMI-nya. Terus nanti udah langsung otomatis masuk kok. Terus nanti itu dia ada kayak misalkan kita lagi nunggu tuh, kita belum diterima, itu nanti dia masih ada tulisannya kayak proses menunggu gitu. Kalau misalkan kita udah diterima, nanti bakalan muncul tuh course-nya. Terus kalau aku kemarin itu di email, abis itu dikasih tahu tuh apa kayak jadwal-jadwalnya, terus kelasnya. Abis itu aku dapat kayak kalau di UNER tuh kayak hebat e-learning gitu. Tapi ini punyanya LSPR gitu. Tapi kalau misalkan mau daftar KMMI, sebenarnya cuman masukin NIM aja sih kayaknya sama KHS. Siapanya sendiri untuk yang MSIB itu ada sih beberapa hal yang aku siapin. Yang pertama, karena yang MSIB di PT Orbit Future Academy itu aku kan belajar mengenai artificial intelligence for startup ya. Jadi aku baca-baca mengenai AI itu apa sih, terus juga gimana sih caranya ngaitin AI itu di TB kan. Ini kan maksudnya kan bisa dikonversi di PKL ya, jadi aku harap project akhirku itu bisa jadi project PKL gitu. Jadi aku mau nyangkut pautin AI itu ke TB, jadi aku baca-baca dulu AI itu seperti apa, terus dengan bidang kesehatan tuh korelasinya itu seperti apa. Belajar dikit-dikit sih kayak biar nggak terlalu kaget, tapi akhir-akhirnya tetap kaget juga sih. Paling disiplin sama diri sendiri ya, soalnya yang tadi udah aku sebutin tadi, akses course ini kan masing-masing self-paced, jadi sesuai sama jadwal kita sendiri, kecuali Q&A, jadi lebih fleksibel sih, tapi harus disiplin, soalnya tiap bab itu bakal ada pretest sama post-test, dan nilai kedua itu ngaruh banget sama rapot akhir yang bakal didapat. Dan tantangannya paling jadi mau nggak mau harus lebih pede sih, soalnya bakal tiap bab itu ada tugas berupa video yang harus diupload di YouTube.
kalau pas daftar perjuangannya paling cuma duluan daftar aja, soalnya KMMI ku ini yang aku ambil ada kuotanya dan peminatnya lumayan banyak, soalnya topik course-nya lumayan menarik sih buatku. Intinya lebih ke komitmen sama waktu sih, jadi kan harus ngulangin waktunya kalian di luar perkuliahan, jadi kan SKS-nya kayak nambah. Karena itu kan di waktu bersamaan sama kita kuliah kan, dan itu tuh kebetulan banget ada beberapa yang bentrok sama kegiatan KMM aku. Itu mungkin persiapannya lebih ke tujuan di sana mau ngapain, dan juga kira-kira hasil apa yang bisa kita bukan peroleh, yang bisa kita berikan untuk PT-nya itu nanti dan juga untuk Universitas Airlangga ini. Perlu disiapin, kita harus siap untuk menjadi gelas kosong karena kita bakal dapat ilmu-ilmu baru di program magang ini, dan ketika kita udah siap jadi gelas kosong, mudah-mudahan setelah program magang selesai kita bisa jadi gelas penuh dan syukur-syukur bisa di-share ke teman-teman lain. Terus selama magang di Nestle aku mempelajari banyak hal, misalnya seperti soft skill mengenai trik presentasi yang baik, kemudian bagaimana bisa beradaptasi di lingkungan yang baru, serta bagaimana bisa memanajemen diri sendiri dengan memiliki kalender agar bisa tetap produktif dalam menjalani hari-hari. Nah, kebetulan aku dapatnya di yang untuk startup. Di situ kita belajar mengenai artificial intelligence mulai dari domain-domainnya, terus disambili dengan apa sih yang dibutuhkan seseorang untuk membuat startup. Jadi kita dibelajarkan entrepreneurship, technopreneurship, dan sejenisnya. Mungkin kita secara tidak langsung, walaupun tidak diajarkan benar-benar plak-plak kamu harus ini, kita diajarkan bagaimana caranya kita bisa mengolah suatu project kita gitu, mengolah suatu produk yang tepat, maksudnya tepat, yang tertata, yang tersusun rapih, dan kita juga diajarkan bagaimana untuk mempresentasikannya dengan segala teknik yang ada. Yang bisa dipelajari, yang pertama sih pasti pengetahuan tentang bibir sumbing, celah langit, dan teknologi terkini, tindak preventifnya dan kuratif. Dan karena CLP ini erat kaitannya sama kondisi ibu dan anak ya, dan berhubung aku perempuan gitu, jadi lebih aware sama kondisi tubuh sendiri. Dan di sini juga dapat ilmu dasar tentang tumbuh kembang ibu dan anak. Untuk hard skill yang aku pelajari di sini, misalnya penggunaan Power BI untuk visualisasi dari reporting key performance indicator, kemudian juga mempelajari tentang istilah-istilah di pabrik dan yang berkaitan dengan mesin serta kalkulasinya, kemudian juga mempelajari tentang autonomous operators, dan juga banyak hal yang berkaitan dengan pabrik dan terkait dengan departemenku, yaitu manufacturing excellence. Aku jadi kayak banyak belajar gitu loh, gimana sih cara jadi public speaker yang bagus, gimana cara nge-approach orang-orang di luar sana, gimana caranya kita membranding diri kita di kalangan orang, gimana nanti kita tuh mau dipandang gitu. Misalkan kayak orang ini mau memandang kita sebagai apa, kalau misalkan kamu mau dipandang sebagai selebgram atau dipandang sebagai food vlogger gitu, nah terus nanti kita nyusun kayak konten-kontennya harus kayak gimana gitu. Belajar banyak software gitu sih, software baru dari Microsoft kayak Power BI, terus juga belajar beberapa algoritma machine learning, meskipun dia jauh sih dari anak teknik informatika yang diajarinya itu secara organik ya. Di sini tuh diajarinya tuh lebih ke pemanfaatan aja gitu. Jadi mungkin dari situ aku bisa belajar bigger picture dari apa sih machine learning sama AI dan hubungannya data sama AI gitu sih. Terus juga kan di sini karena Microsoft punya Power BI, aku juga belajar tentang visualisasi data gitu sih. Menurutku semua bab di KMMI itu menjadi informasi baru buat aku ya selama perkuliahan ini. Terus aku bisa ngerasain, bisa praktikum sendiri, ngerangkai alat sendiri, itu juga pengalaman yang aku dapetin baru setelah aku ikut KMMI. Setelah sekian lama praktikum cuma bisa nonton atau menggunakan simulator online, sekarang aku bisa tahu alatnya kayak gimana, cara ngerangkainya kayak gimana gitu ya. Terus aku juga dapet informasi tentang
project-project apa aja yang dapat kita lakuin menggunakan Internet of Things. Disinilah kita mempelajari bagaimana cara mengintegrasikan antara hal-hal yang sudah kita pelajari di perkuliahan dan juga di dunia kerja. Biasanya nih di perkuliahan itu kan suka ikut LKT gitu kan, yang bikin ide yang ujung-ujungnya bisa menghasilkan sebuah prototipe gitu. Tapi kita tuh kadang bingung prototipe tersebut gimana sih caranya biar bisa diproduksi secara massal. Nah, untuk bisa memproduksinya secara massal tersebut itu banyak sekali akan kita pelajari di program ini. Bagaimana manajemen perusahaan, khususnya perusahaan alat kesehatan, kemudian standarisasi alat kesehatan, dan bagaimana cara memproduksinya dari yang awalnya sebuah ide, kemudian digambar, dan akhirnya menjadi barang jadi, hingga ke pemasarannya. Bagaimana produk tersebut bisa laku dan diterima, dikonsumsi oleh masyarakat luas. Ada hal-hal teknis yang bisa dipelajari, misalnya aja kita di sana diajarin gambar 3D, kemudian juga kita belajar tentang prinsip-prinsip mesin-mesin yang ada di sana. Dan yang nggak kalah seru, kita juga bisa nyoba buat mengoperasikan mesin-mesin di sana, misalnya aja mesin bubut atau mesin milling. Dan juga kita juga boleh nyoba terkait perakitan produk-produk yang ada di sana, walaupun nggak banyak, tapi tetap aja itu jadi hal yang berharga buat didapetin. Terakhir yang aku pelajari itu bersyukur sih. Soalnya CLP ini setelah aku ikut KMMI, aku jadi tahu kalau ini bukan kasus kecil dan bukan cuma anak yang nanggung bebannya kalau terdampak, tapi juga keluarga juga nanggung, lingkungan juga nanggung. Jadi setelah belajar ini aku jadi merasa sedikit tertampar karena sebelumnya aku insecure gitu lah ya, gak suka bagian tubuhku yang ini itu gitu. Tapi setelah tahu ini jadi bersyukur karena alhamdulillahnya aku terlahir seperti standar anak normal pada kebanyakan dan punya kesempatan buat bantu orang-orang dengan kondisi seperti ini. Jawabannya iya, karena dengan ikut KMMI aku bisa nembak matkul semester atas, yang mana kalau di UNER sendiri itu belum tentu bisa aku ambil karena harus ada persyaratannya. Kalau lewat KMMI aku bisa langsung nembak semester itu. Terus aku juga bisa belajar hal-hal yang mungkin gak aku dapetin di perkuliahan. Kalau dari aku pribadi tentunya iya dong, jelas dong, karena banyak banget manfaatnya di sini. Udah dapat ilmu, dapat pengalaman, terus di sini juga dibiayai juga. Gak ada alasan gitu buat gak ikut program ini lagi. Jujur aku tertarik sih, karena kan di MSB sendiri kan itu suatu program beasiswa ya. Jadi tiap 1 bulan itu ada uang pendanaannya kayak gitu, ada uang sakunya kayak gitu. Tapi untuk nominalnya gak aku sebutin ya. Untuk saat ini aku nggak bakal ikut studi independen lagi. Menurut aku udah cukup 1 kali di sini juga, karena menurut aku kan kampus mereka banyak ya programnya. Aku pingin cobain program kampus mereka yang lain. Pengen ikut mencoba program di kampus mereka yang lain gitu ya. Tapi kita lihat aja nanti gimana, apakah masih ada kesempatan buat ikut atau bagaimana. Tertarik banget. Tapi mungkin kalau dikasih kesempatan tahun depan kalau ada program ini lagi, aku lebih pengen fokus ke kegiatan magangnya dibandingkan studi independen. Pengen ikut online course KMMI lagi karena dia udah belajar terus dapat uang jajan juga kan, tapi dengan topik yang beda karena salah satu subtopik di course KMMI CLP ini ada tentang bioinformatik yang bisa memprediksi kira-kira keturunan keberapa nih yang punya berpotensi kena bibir sumbing dan gimana cara cegahnya. Nah itu dari DNA sequencing, itu lebih ke bioteknologi sih. Jadi buat selanjutnya mungkin ingin ikut KMMI lagi tapi dengan topik yang lain, biotek. Untuk kedepannya jika diberikan kesempatan lagi, ya kemungkinan besar aku bakal mengikuti program magang lagi karena magang itu seru banget. Untuk teman-teman teknik biomedis semuanya, jangan pasif deh. Jadi pesannya cuma satu, mari kita sama-sama untuk belajar, untuk aktif,
aktif bertanya, aktif mencari informasi, dan juga aktif mencari orang dalam. Pesan dari saya itu satu sih, jangan malu untuk bertanya. Karena malu bertanya, tidak jadi bertanya. Nah, jadi intinya tanya-tanya info aja lah ke dosen atau misalnya ke kawan. Pesanku sebelum ikut KMMI kan harus konsultasi terlebih dahulu dengan dosen wali kalian. Karena tidak semua matkul itu bisa dikonversiin ke jurusan teknik biomedis. Menurut aku coba aja deh, apalagi kalau misalkan ada sesuatu hal yang pengen banget kita dapetin. Kalau misalkan aku kan pengen banget tuh kayak public speaking, personal branding, karena kan aku belum pernah belajar sama sekali. Coba aja apply, kalau misalkan nggak keterima sih bisa coba di tahun-tahun berikutnya. Cuman kalau misalkan keterima itu pasti seru banget deh, soalnya kita dapat sertifikat juga kan, itu lumayan. Kalau misalkan bisa di-convert ke matkul tertentu itu bisa di-convert. Kalau misalkan nggak bisa juga bisa dimasukin ke CV gitu, jadi lumayan kan. Terus kebetulan kemarin tuh dapat uang saku juga gitu, jadi belajar sambil kita dapat uang saku gitu. Alhamdulillah, jadi seru, cobain aja. Kita kan nggak tahu ya rezeki dari Tuhan yang Maha Esa tuh kayak gimana, tapi intinya kita coba-coba aja, siapa tahu jodoh gitu kan. Terus beranikan diri lah gitu. Salah satu alasan juga kenapa aku pengen belajar mengenai bidang ini adalah karena kita kan di perkuliahan kita udah belajar mengenai teknik biomedis, seputar teknik biomedis. Nah, harapanku ngikutin program-program kayak gini itu bisa buat bekal juga. Karena apa? Kalau kita lulus, begitu kita lulus, alhamdulillah, puji syukur kalau kita bisa mendapatkan pekerjaan yang linear dengan jurusan kita gitu kan. Nah, tapi kalau seandainya tidak seperti itu, harapannya sih dengan apa yang aku lakukan sekarang ini bisa menjadi bekal aku nanti setelah lulus nanti. Oke, buat teman-teman TB yang mau ikut KMMI, manfaatin aja kesempatan yang ada. Sekarang program Kampus Merdeka udah bagus-bagus dan variatif ya, khususnya KMMI, course-nya ada banyak. Pilih aja yang sesuai sama minat kamu. Kalau kamu kurang info, jangan malu buat nanya-nanya ke teman atau nanya-nanya ke cutting. Dan kalau posisinya kamu yang tahu informasi lebih, jangan lupa buat bagi-bagi info ke teman-teman kamu gitu. Jangan sampai pelit info karena takut kebalap atau takut tertinggal sama teman kamu, soalnya kamu lagi berlomba di lintasan kamu sendiri gitu. Dan sebaik-baiknya orang kan bukan orang yang paling cepat atau yang paling maju gitu, tapi yang paling bermanfaat buat orang lain. Jadi kalau kamu punya info, bantu sebar infonya ke teman kamu. Dan kalau kamu punya kesempatan buat ikut kegiatannya, lakuin kegiatannya dengan benar dan apply apa yang kamu pelajarin ke orang lain supaya apa yang kamu dapat bermanfaat. ITB dari UNER itu sangat mendukung teman-teman mahasiswa untuk mengikuti kegiatan MBKM seperti ini, dan itu silahkan gunakan dengan sebaik mungkin, silahkan itu gunakan dengan semaksimal mungkin karena sangat banyak banget ilmu pengalaman yang bakal didapatkan di sini. Aku ada saran aja sih untuk teman-teman yang mau ikut studi independen. Kalau yang ikut studi independen itu kalian persiapkan CV yang semenarik mungkin dan juga beberapa sertifikat organisasi. Karena ketika kalian ada IPK juga sih yang dipertimbangkan. Jadi IPK minimal di atas 3 lah minimal. Kalau misal bagus ya di atas 3,5 kayak gitu. Nah, kalian juga harus memperbaiki CV kalian gitu. CV itu sangat berpengaruh sih, dan itu sangat dilihat banget sama perusahaan yang kalian lamar saat itu kayak gitu. Selain itu juga sertifikat organisasi maupun kepanitiaan. Jadi banyak-banyakin ikut kepanitiaan ya, jangan kuliah aja ngerjain tugas itu, soalnya nanti kalau misal kalian nggak dapat sertifikat kepanitiaan ataupun organisasi itu bakal rugi banget kayak gitu sih. Terus untuk yang magang kira-kira ya hampir sama, tapi dipersiapkan aja mentalnya, dipersiapkan aja bagaimana cara komunikasi dengan orang lain, gimana caranya bekerja sama dengan orang lain, menghargai orang lain, karena kita kan masih intinya kan jadi pemagang ya, jadi orang magang gitu. Jadi kita harus tahu gitu attitude atau etika yang baik yang dan benar
sesuai dengan perusahaan itu seperti apa. Jangan ragu, jangan minder, dan jangan takut buat ikut program-program lain di luar perkuliahan, karena kita bisa dapat ilmu-ilmu baru dan pengalaman-pengalaman baru dari program tersebut. Dan juga kalau misalnya kita merasa diri kita ini belum bisa, tenang aja, yang penting kita itu bisa berusaha untuk memantaskan diri kita dan punya keinginan yang kuat. Explore diri kita dengan kesempatan-kesempatan dan program-program yang ada di sekitar kita. Semangat!